Ini cerita dari seorang tukang sapu yang kerja ini di daerah pinggiran Jakarta, selatan agak barat, ya daerah-daerah mendekati Bintaro gitulah, ya udah di luar Jakarta lah ya. Dia ini didatengin sama korban kecelakaan di daerah situ. Jadi kejadiannya itu di tahun 2003-2004. Ada seorang tukang sapu, bapak-bapak. Kita sebut aja namanya Pak Jayadi ya. Pak Jayadi ini selalu mulai nyapu tuh dari jam setengah 4 pagi, mulai kayak sebelum rush hour gitulah. Jadi dia nyapu di suatu daerah, jalan yang lumayan agak gede tuh jalannya, kayak jalan raya gitu, jalan utama, dan panjang. Dan ada teman-temannya lagi 2 orang, tapi ya mereka kerjanya misah, bagi-bagi tempat gitulah. Oh, berarti dia kerja tuh di dinas kebersihan. Kayaknya gitu Muy. Pokoknya di tahun 2003-2004, kalau kata teman gue yang ngasih cerita ini ya, ya mereka kerja di bawah kelurahan gitulah. Gue juga nggak terlalu ngerti. Buat nyapuin jalanan itu. Bener. Oh, Nah ada di suatu pagi, si Pak Jayadi ini lagi nyapu, bukan pagi lah ya, subuh, sebelum subuh bahkan. Dan dia nemuin dompet. Dia cek dompetnya, lihat-lihat di situ ada KTP, SIM, duit juga recehan dikit, segala macam. Udah tuh setelah dia nemuin dompet itu, dia simpan dulu, dia lanjut kerja. Nyapu beberapa ratus meter, tiba-tiba pas dia lagi nyapu itu, sekitar jam 5-an kurang kali ya, belum ada matahari lah intinya, ada yang nepok pundak dia. Nengoklah dia ke belakang. Ternyata ada mas-mas gitu, perawakannya tuh kayak umur 30-an. Ditanya sama Pak Jayadi, kenapa mas? Si mas ini nanya, ada dompet nggak pak? Oh ada. Masnya atas nama siapa? Karena dijaga juga kan, kayak siapa tahu nih orang iseng bukan punya dia, gak bisa asal kasih dong. Iya. benar. Dijawab sama mas ini, atas nama Arman. Ini udah nama yang gue samarin ya by the way. Dijelasin tuh isi dompetnya ada ini gitu. Oh iya benar gitu kan. Setelah dicek foto KTP-nya juga benar, ini orangnya mirip gitu dari fotonya juga. Dikasih dong sama Pak Jayadi. Ini orang bilang, makasih ya pak, makasih banget. Saya nggak tahu lagi lah kalau nggak ada bapak, ini saya bakal gimana. Udah tuh mereka ngobrol-ngobrol rada-rada panjang. Pak Jayadi juga jadi ikutan ngebales si orang ini, jadi lanjut ngobrol gitulah. Emang masnya mau kemana, kata Pak Jayadi gitu. Karena kan pagi-pagi buta ya itu ya. Dia bilang, saya mau pulang pak, habis lembur tadi malam, ini baru banget pulang. Itu motor saya tinggal jauh dari sini. Saya jalan tadi dari motor ke sekitaran sini buat nyariin si dompet saya itu. Karena dipikir juga sama Pak Jayadi, ini orang ngapain jalan gitu kan, karena nggak ada motor, nggak ada mobil sama sekali, karena nggak kelihatan motornya. Soalnya pun di dompetnya Pak Jayadi ngeliat ada SIM di situ. Lanjut malah ngobrol tuh mereka. Pokoknya si Arman ini baru nikah, baru punya istri, dan istrinya tuh mau ngelahirin. Mereka malah jadi ngobrol banyak itulah tentang kehidupan masing-masing. Makanya si Arman ini makasih banget sama si Pak Jayadi, karena kalau misalkan dompetnya dia nggak ada, kebutuhan dia banyak yang mendesak, jadi repot kan. Nah si Arman ini senang banget lah pokoknya. Bahkan dia sampai minta doa ke Pak Jayadi, tolong doain kesehatan istrinya sama calon anaknya biar lahirnya tuh lancar, aman. Udah mau subuh lah tuh, akhirnya si Arman ini izin pulang. Ya udah pak, saya izin pulang dulu ya. Kalau ada waktu lagi, semoga kita bisa ketemu nanti. Udah tuh, selang sehari 2 hari, di hari ketiga setelah pertemuan Pak Jayadi sama si Arman ini, ternyata Arman ini datang lagi. Dia nyamperin Pak Jayadi di pagi-pagi buta juga. Terus dia nanya, bapak, kemarin bapak nemu dompet saya tuh di daerah mana? Dengar kayak gitu, Pak Jayadi agak-agak deg-degan gitu, kayak kenapa gue ditanya kayak gitu. Takutnya si Pak Jayadi ini dikira nyolong gitu kan, padahal dia cuma nemuin doang. Tapi ya dijawab lah sama Pak Jayadi, dijawab aja karena emang dia beneran nemu dompet ini, emang nggak ada niat buruk gitu. Dia bilang di jalan aja gitu ya. dia bilang dia nemu si dompet ini tuh, nah bukan di jalan tapi Muy, dia nemuinnya tuh kayak di dalam-dalam, pokoknya ke dalam-dalam gitulah, kayak ada got kering, terus ketutupan sama daun-daun gitu. Jadi pas dia lagi nyapu, dia lihat sesuatu, ternyata itu dompet. Oh, Nah tadinya Pak Jayadi ini mau nganterin langsung dompetnya abis dia kerja, karena kan ya udah, gue udah nemu dompet, gue selesaiin kerjaan dulu baru nanti gue samperin nih ke alamat rumahnya, karena ya mungkin daerah situ juga gitu kan. Cuman ya keburu masnya datang, ya udah dikasih aja dong. Oh ya udah, malah lanjut lagi tuh, mereka ngobrol segala macam sampai duduk berdua. Kayak Pak Jayadi jadi nggak kerja gitu. Tiba-tiba dari jauh
temennya Pak Jayadi ini teriak, "Pak, kok duduk-duduk?" Kayaknya karena si temennya Pak Jayadi ini ngelihat Pak Jayadi tuh lagi nggak kerja, kenapa malah duduk gitu kan? Harusnya kan mereka bersih-bersihin jalan-jalan itu kan biar nggak kotor. "Ayo Pak, cepet kita diburu-buruin waktu." "Iya bentar," kata Pak Jayadi. "Lanjut kerja dong dia." Terus dibilang, "Mas Arman, saya tinggal kerja dulu ya." Udah tuh dia kerja, dan 3 hari kemudian datang lagi si orang ini, si Mas Arman ini, nyamperin Pak Jayadi. Terus dia ngomong gini ke Pak Jayadi, "Pak, kalau nanti Bapak nemu barang-barang lagi, kabarin saya ya Pak." Terus Pak Jayadi nanya dong, "Emang Masnya nyari apa?" "Saya nyari foto istri saya, ada di dompet saya. Harusnya ada di situ, tapi pas saya buka, fotonya udah nggak ada Pak." Terus Pak Jayadi bilang, "Oh nggak ada Mas, tapi nanti kalau misalkan saya nemu, ya saya kasih." Tapi kan nggak mungkin juga ya, dia udah berhari-hari kerja di situ kan. Iya. Nggak mungkin nemu tiba-tiba foto. Ya kalaupun ada mungkin udah tenggelam banget ke dalam got gitu kan. Iya. Nah, mereka lagi tuh lanjut-lanjut ngobrol kayak gitu sambil kayak duduk-duduk aja di pinggiran jalan gitu. Nah kali ini 2 temennya Pak Jayadi tuh datengin si Jayadi. Ditanya, "Pak, kok nggak kerja? Capek?" "Iya istirahat bentar," kata Pak Jayadi gitu. Nah kebetulan 2 temennya ini bawa kopi. Ya udahlah jadinya nimbrung tuh ngopi, mereka duduk kayak di pinggir trotoar gitu Nat, Muy. Iya. Berderet gitu, jadi kayak di pinggiran trotoar gede. Duduk nih urutannya kayak Mas Arman, Pak Jayadi, baru tuh 2 temennya. Walaupun nggak berderet banget ya, tapi intinya posisinya kayak gitu. Nah pas lagi duduk nyeruput kopi, Pak Jayadi tuh bilang, "Mas Arman, kenalin ini teman-teman saya." Itu 2 temennya Pak Jayadi langsung nepok pundaknya Pak Jayadi. "Sampean ngomong sama siapa?" Kayak gitu. Sambil kebingungan, Pak Jayadi nengok balik ke arah Arman. Terus lo tahu Nat, Muy, Arman ini pas ditengok sama Pak Jayadi, itu lehernya udah bengkok ke kanan. Wah di situ Pak Jayadi kaget banget, dia teriak. Terus kayak pas dia lagi kebingungan kayak gitu, dia ngeliat ke Arman lagi, Armannya udah hilang. Udah nggak ada sama sekali. Kaget dong Pak Jayadi, "Ini kenapa?" gitu. Langsung udah diceritain tuh ke teman-temannya ini tentang si Mas Arman yang dia udah ketemu 3 kali berarti kan dari beberapa hari yang lalu. Nah terus salah satu temannya Pak Jayadi bilang, "Wah jangan-jangan itu korban kecelakaan minggu lalu." Nah jadi intinya ini kronologi tuh sempat simpang siur gitu Nat, Muy. Jadi kepastiannya pun gak tahu gimana. Ya namanya gua warga gitu kan, banyak asumsi-asumsi gitu. Tapi yang temannya Pak Jayadi tahu, jadi minggu lalu tuh pas banget pas Pak Jayadi ini nggak kerja, tengah malam itu katanya ada kecelakaan orang naik motor, cowok, dia nabrak pohon, lumayan kenceng. Tapi pas udah jatuh dari motor ini, nggak ada yang nolongin. Mungkin karena tengah malam gitu sepi kali ya. Nah terus kemungkinan ini barang-barangnya dia tuh dirampok, makanya isi dompetnya tinggal recehan gitu kan. Karena mayatnya ini ditemuinnya tuh rada jauh dari motornya yang udah hancur itu. Dan pas dilihat mayatnya itu nggak ada identitas. Jadi sempet agak-agak sulit buat dicari tahu identitasnya orang ini tuh siapa gitu lah. Nah setelah si kejadian kecelakaan ini, paginya Pak Jayadi emang gak masuk buat kerja. Dia baru masuk besokannya pas dia dapetin si dompet itu. Udah tuh pas udah mulai tenangan, Pak Jayadi kasih tahu lah tempat dia nemuin dompet itu di mana. Ternyata dompetnya tuh ketemu di tempat yang sama itu lagi. Masih ada dompetnya. Oh gitu. Ada lagi dompetnya. Kan udah diambil tadi kan? Makanya udah dikasih kan padahal. Iya. Tapi ada lagi tiba-tiba di tempat dia nemuin dompet itu. Entah gimana caranya ya. Dan emang lokasi si dompet ini pun juga rada jauh dari si mayat itu ditemuin. Jadi kesannya kayak dompet ini emang diambil sama orang terus dibuang jauh gitu loh. Kayak diambil duitnya. Makanya salah satu asumsinya tuh itu. Udah dompetnya dibawa ke polsek dan ternyata bener itu dompetnya si mayat yang kecelakaan minggu lalu itu. Oh, tapi untung banget Pak Jayadi ketemu sama si mayat ini nggak diganggu gimana-gimana ya Bi ya. Karena kan treatment si sosok ini kan cuma ngajak ngobrol gitu kan, bukan yang kayak tiba-tiba ditampakin ada mukanya hancur segala macam gitu kan. Bener. Justru bahkan gue nggak tahu ya meninggalnya gimana ya. Gue juga nggak diceritain sama teman gue akhirnya bentukan si mayat ini apakah hancur, karena kan kecelakaan tunggal gitu kan. Tapi memang kalau dari cerita teman gue, gimana caranya, maksudnya kalau lu makhluk halus kadang-kadang kan ngomongnya juga sepatah-sepatah, nggak ngobrol panjang kayak orang biasa. Kadang juga mukanya pucat. Ini nggak sama sekali, biasa aja. Makanya Pak Jayadi juga diajak ngobrol ayo-ayo aja gitu loh. Dan ketemunya nggak sekali 2 kali lagi, 3 kali lagi.